Dan Mak Jreng. Ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Belum 24 jam, tapi pernyataan Bapak gitu. Nggak usah saya sebut ya Pak ya. Mulut lu sampah nggak apa-apa deh, tapi tepati janji gitu. Bapak Menteri Keuangan yang baru aja dilantik, kalau kata netizen baru nongol udah ngajak perang ke rakyat nih. Gimana statementnya soal 17 plus 8? Kok malah ngomong ini kan sebagian kecil rakyat? Lah emang Bapak selama ini nggak lihat demonya bagaimana? Betapa rakyat itu ngamuk semua, turun ke jalan sampai chaos di sana. Kok malah Bapak ngomongnya seperti itu? Jadi ya untuk para pejabat untuk berhati-hatilah berbicara. Jangan sampai statementnya itu akhirnya buat rame lagi rakyat yang memang sekarang lagi sensitif gitu loh. Lebih baik ngomong nggak tahu gitu loh kalau memang benar-benar nggak tahu. Nah nanti dipelajari baru dijelaskan tuh. Dan harus ingat, mulutmu harimaumu. Jangan sampai kayak Ahmad Saroni kan, gegara sombong dan ngatain rakyat tolol, akhirnya berbalik ke dia sendiri yang sekarang terjungkal-jungkal kan. Jadi tolonglah, tolong Bapak baru dilantik, ayolah buktikan ucapan Bapak yang akan menaikkan ekonomi Indonesia ini ke 8%. Nah lalu bagaimana komentar netizen? Langsung saja kita lihat ke videonya. Selamat untuk Menteri Keuangan yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani. Tetapi titip, tolong hati-hati dalam berkata-kata karena mulutmu harimaumu. Baru 1 hari, ya belum 24 jam dilantik, ini sudah membuat kegaduhan baru. Dan ini hanya karena tidak bisa menjaga kata-kata. Jadi buktikan saja dengan kerja-kerja, dia tidak lagi menaikkan pajak, dan baru saya acungi jempol kalau membuat Indonesia tidak lagi berhutang. Dan Mak Jreng, Mak Der. Nah ini ya menteri terbaru kita baru dilantik 2 menit 2 detik udah ngasih kata-kata mutiara ya. 17 plus 8 itu adalah tuntutan orang yang atau rakyat kecil yang merasa kurang apa dulu nih Pak? Kurang sekolah, kurang makan, kurang IQ ya lah ya. Terus kita tuh masih tilol gitu. Ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Sebelum di sini saya di KSP juga pernah berapa tahun, dan waktu krisis COVID 2020-21 saya di samping Presiden Jokowi membantu mempromosikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu, bukan dari anggaran aja tapi cara mengelola uang pada waktu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think-tanknya SBY. 2015 saya ke KSP bantu Pak Jokowi, waktu itu melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar, mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Gaji gede nggak sini? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Suhasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi indikator perlambatannya apa Pak? Dijawab indikator perlambatannya. Target berapa hari Pak? Ya, target 100. Belum ada target tapi 3 bulan 100 hari itu ya? Iya. Wah, dia ngasih angka tinggi banget. Ngeri juga saya bilang. Saya bilang betapa kita kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Ini kapan disampaikan Presiden tadi? Barusan setelah pelantikan ada meeting di sana dengan para pejabat baru. Kapan sih Pak? Ya? Dari Bapak sendiri 8% yang nasional untuk dicapai. Berapa lama lagi? Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Gini, yang penting gini, kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Saya ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Berat gak sih Pak dituntut sama Presiden Pak untuk secepat mungkin? Ya? Berat gak sih Pak? Ya saya deg-degan, berat banget. Tapi dia pikir pokoknya Presiden
cukup agresif gitu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak. Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan tersebut Pak. Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. Wow, gua kirain itu clickbait berita teman-teman. Kayak mana mungkin menteri ngomong kayak gitu di day one lagi. Ternyata bener anjir. Oke gini, gua tahu lo marah, tapi he may be right, oke? Sebagian kecil katanya. Kita kan memang nggak pernah survei ya, maksudnya dari 270 sekian juta, kita nggak tahu. Siapa tahu emang sebagian kecil doang di bawah 50%, we don't know. Dan walaupun gue tahu persis teman-teman gue yang kaya banget gitu ya, yang financial freedom mah udah lewat, ya mereka tetap demo, tetap menyuarakan segala macem. Tapi kan datanya juga belum ada gitu. Bisa jadi secara representatif keseluruhan, lu kalau udah kaya emang nggak peduli lagi. Bisa jadi karena lu sibuk makan enak gitu. Bisa jadi. He may be right dengan pernyataan-pernyataan itu. Tapi pernyataan yang benar tapi disampaikan di momen dan waktu yang salah kan juga nggak baik. Itulah kenapa ada ilmu PR gitu, public relation, komunikasi publik, yang mana emang menteri-menteri kita kayaknya kurang training. Ini menteri baru sudah jelas dia belum di training, makanya PR-nya busuk sekali sepertinya. Tapi maksud gue oke lah, kita jangan fokuskan kemarahan di pernyataan itu. Kayak ya udah, ini peringatan buat menteri baru. Kemarin anggota DPR sekian dinonaktifkan karena omongan. Hati-hati. Itu nggak usah kita perpanjang lagi, poin video ini bukan itu. Tapi gue mau bilang adalah dia nyebut kalau ekonomi naik 6-7%, dia sebut angka itu. Teman-teman, kita udah belajar banyak. Jangan sekali-kali menormalisasi pejabat ngomong sesuatu, janji sesuatu tanpa mikirin gimana konsekuensi dan tanggung jawab atas ucapannya itu. Kalau dia berani ngomong 6-7% itu, ya udah kita set itu jadi KPI-nya dia. Kita tagih itu sampai mati, sampai mundur deh. Gitu aja udah. Ya mudah-mudahan kedepannya mulutnya nggak sampah lagi ya. Tapi intinya itu adalah di 6-7% itu. Mulut lu sampah nggak apa-apa deh, tapi tepati janji gitu. Itu inti video ini. Karena gue capek banget gitu Gibran bisa bilang 19 juta and he's getting away with it gitu. Gue bilang dia goblok, gue dirujak di thread. Kalau ada orang janji 19 juta tanpa tahu gimana cara realisasinya, kata apa lagi yang lain selain goblok coba? Aman ya buat Bapak Menteri Keuangan yang baru. Belum 24 jam tapi pernyataan Bapak gitu. Nggak usah saya sebut ya Pak ya. Minimal kalau ini assalamualaikum gitu loh Pak, atau shalom gitu loh. Ini ujuk-ujuk udah di dapur makan gitu. Kan nyebelin ya gitu ya. Maksudnya ya pakai gitu baik-baik dulu di awal gitu, komunikasinya yang bener gitu. Ya minimal komunikasi gitu lagi-lagi Pak. Masalah kinerja mah kita lihat sambil berjalan. Tapi ya mungkin juga Bapak tipe orang yang ngomong sana sini tapi kinerja juga bagus ya, kita nggak tahu Pak, kita lihat aja Pak ya. Ya sebagai permulaan, selamat menikmati komen-komen di Instagram Bapak, dipenuhin dengan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya teman-teman, pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya di sini Menteri Keuangan baru kayaknya nggak bakalan dapat pejabat jadi menterinya. Ya, jadi menteri di kabinet merah putih lebih banyak omong-omong ya. Rakyat akan pantau terus ya kinerjanya, ini perubahan yang benar. Nah, kalian itu sebenarnya pejabat negara ya, bekerja digaji dari pajak rakyat supaya gaji kamu itu halal ya. Dimakan, bekerjalah, mikirin rakyat, jangan jadi orang sombong. Ya, jadi teman-teman di sini kelihatannya tidak bakal lama ini. Ya, agak angku dan sombong ini menteri-menteri. Mudah-mudahan saja Pak bisa mengatasi masalah yang ada. Nah, kerja dulu, nggak usah berkomentar terlalu percaya diri
ya. Jangan milih menteri yang baru jadi orang tengok kinerjanya. Nah, jangan sombong dulu Pak Menteri Keuangan ya. Yang baru buktikan kerjamu baru rakyat percaya. Nah, menurut saya nggak cocok pengganti SRI Mulyani ini. Aura lama-lama korupsi juga ya. Jadi 11-12 dengan bosnya ya, hanya omong-omong besar yang ada pada mereka. Nah, kalau ada yang merasa tidak mampu atau memegang jabatan menteri, tolong jangan memaksakan diri. Ya, tidak usah terlalu sombong. Buktikan saja kerjamu Pak Menteri Keuangan. Kami tunggu kinerjamu. Nah, jangan lisanmu. Wahai menteri, jangan sampai lisanmu menimpau ya, karena dari lisanmu sendiri. Jangan remehkan rakyat ya. Gak mikir padahal dia jadi menteri itu karena rakyat bergolak menuntut keadilan dan perbaikan negara. Nah, Pak Presiden jangan sampai salah pilih lagi menteri ya. Tunjukkan kinerjamu menteri, jangan ngomongnya nyakitin rakyat lagi. Rakyat sudah banyak sakit hati ya. Hati kalau ngomong suara satu orang, rakyat pun harus didengar. Mau digeruduk rakyat lagi harus didengar ya. Nah, teman-teman, kalau menurut saya Menteri Keuangan ini dia membela Jokowi ya. Dia itu masih baru pemula menjadi Menteri Keuangan, tapi dia itu sudah mulai sombong ya. Nah, jangan sombong dulu, hati-hati dalam berbicara. Pekerjaan kadang-kadang tidak semudah yang kau bayangkan. Nah, pas istighfar sebelum rakyatmu marah. Jangan ucapanmu, jangan menyinggung rakyat ya. Rakyat itu bisa marah. Nah, ayo teman-teman kawal terus ya. Lihat hasil kerjanya seperti apa. Jangan asal-asal ucap-ucap saja ya. Jangan tung kosong nyaring bunyinya ya. Tolong sekarang Bapak jadi menteri, ku berbaiki dan sagi keuangan ya, supaya rakyat makmur. Nah, teman-teman, kita lihat di sini tidak usah manas-manasin rakyat ya. Kita terima tantangan dengan meminta menteri bisa menaikkan ekonomi negara kita. Ya, menteri omong-omong biasanya membela kerjanya, terlalu sombong, bikin rakyat muak ya. Kayaknya Prabowo kurang tempat memberikan jabatan Menteri Keuangan pada orang ini. Hati-hati ya menteri baru ya. Dia bilang sebagian kecil rakyat ya. Kayaknya pejabat kita perlu dikasih peringatan lagi ya. Nah, Menteri Keuangan yang baru, hati-hati jangan sombong dulu ya. Tunjukkan kinerjamu baru kau berkoar-koar. Atau pepatah Jawa, sak becek bejo ya. Ayo kita demo lagi buat menteri baru, biar paham rakyat sekarang bukan rakyat dulu yang diam. Sekarang wijaya tangan rakyat ya. Prabowo telah mengganti pemantik korek api Xi Jepo dengan tokai untuk menyulut amarah rakyat ya. Jadi kamu sebagai menteri jangan coba-coba memancing emosi rakyat ya. Menteri apaan sih begitu amat, belum juga kerja sudah ngebacot yang ngeremehin rakyat. Nah, kita lihat juga yang dibutuhkan negeri ini hanyalah pejabat yang punya empati terhadap rakyat ya, bukan sombong terhadap rakyat. Nah, ini orang lama maka pilihannya agar seide dengan Prabowo, tapi pasti nggak cocok dengan rakyat. Nah, teman-teman ya, Pak Presiden tolonglah pilih menteri yang senang membantu orang. Masa nggak kelihatan peka-peka, udah kesekian kali nanti menteri ini. Jadi ingat kisah petinju yang siap-siap mau masuk ring, bel ronde pertama aja belum bunyi, udah koar-koar dan songgong menganggap rendah lawan. Ternyata baru 60 detik udah atau dibantai lawannya ya. Nah, seperti inilah Menteri Keuangan ini. Baru pertama masuk kinerja udah sombong pada rakyat. Ya, Pak Presiden harusnya benar cari pemimpin yang pro rakyat, yang tak sombong. Langsung lengserkan aja, cuman bikin gaduh negara aja. Nah, cukup ratusan hari ya aja sebelum hutang negara masih bengkang dan rakyat makin tercekik. Nah, mestinya malu sama Presiden Prabowo. Nah,
Kami lihat juga bantulah keuangan negara. Gunakanlah ilmu yang Bapak punya. Jangan bikin masalah baru. Menteri Keuangan yang baru ternyata termul juga untuk menjatuhkan Prabowo agar Fufu Fafa naik jadi presiden lagi. Ya. Nah, Fufu Fafa juga Gibran Fufa itu sebenarnya dia itu cuma tamatan SMA, ya. Dia itu tidak punya ijazah. Ijazahnya itu palingan itu dibeli lagi. Nah, omongan dari awal sudah agak-agak ini mah. Mari kita buktikan apakah kerjanya baik atau sebaliknya. Tapi jangan lupa kita pantau setiap detik, setiap menit kerja dia. Nah, keluar dari mulut buaya, masuk mulut harimau. Ayo rapat barisan dia, mau tahu orang kecil. Jangan sombong seperti pengetahuan yang saya pahami bahwa kesombongan hanyalah milik Tuhan. Nah, jangan mudah mengangkat menteri yang gak jelas. Ini jangan-jangan titipan pecat, ya. Langsung makanya ngangkat menteri jangan asal-asalan. Cepat dibuang lagi. Nah, teman-teman nantangin rakyat mau demo lebih gede. Dia bagaimana ini menteri mau terus, ya, rakyat keseluruhan. Nah, kita lihat juga Bapak Prabowo salah ganti, ya, 11-12 sama yang lama. Kami jadilah pemimpin yang bijak dalam kata dan perbuatan yang menyomi dan membuat suasana jadi teduh. Ya, jadi ya kita benar deh zaman sekarang kalau mau jadi pejabat, bila tidak menguasai ilmu batin, cuman zahir saja inilah akibat ngomong ceples atau sombong pada rakyat. Nah, teman-teman itu saja dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NK.